silahkan masuk. Sekarang kamu boleh memilih kursi di mana kamu merasa nyaman. Di sebelah sini boleh? Oh iya, silakan. Apakah saya boleh duduk? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya saya memohon izin untuk merekam sesi konseling saat ini, dan saya juga memohon izin untuk membawa catatan. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan boleh. Saya tidak masalah. Ya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salma Julieta Yuliansa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang kamu boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrianti. Saya pernah bersekolah di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Oke, Wulan, apakah ada panggilan khusus agar sesi konseling ini berjalan dengan nyaman? Panggil saja saya Wulan. Ya, terima kasih, Wulan. Iya. Baik, Wulan, apakah yang akan kita bahas dalam sesi konseling saat ini? Mungkin yang saya bahas tentang masalah karir saya, mungkinnya yang masih bingung untuk saya gapai. Oh, oke, masalah karir ya. Masalah karir yang seperti apa yang kamu maksud? Ya, antara saya kebingungan untuk bisa melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang tinggi, entah itu mau bekerja. Oh, jadi kamu tuh merasa bingung saat ini. Kamu tuh harus memilih apakah kamu akan melanjutkan untuk sekolah atau kuliah, Ya. atau kamu memilih untuk bekerja, Ya. seperti itu. Lalu, selain itu apakah ada masalah lain yang kamu alami? Enggak, mungkin masalah karir dulu yang saya bahas. Oke, terima kasih, Wulan. Setelah kamu melakukan sesi konseling ini, apa gitu tujuan kamu untuk kedepannya? Saya melakukan konseling ini karena saya mungkin ingin mendapat pencerahan agar saya bisa memilih apa yang akan membawakan saya dalam kesuksesan, dan yang mungkin yang ingin saya gapai ya tidak jauh dari kesuksesan. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan sebuah skala. Jadi, jika skala 1 sampai 10, di mana 1 kamu merasa sangat merasa tidak yakin untuk memilih pilihan, dan 10 kamu merasa sangat yakin, sekarang kamu berada di skala berapa? Kalau bisa dipikir skala 5 mungkin ya. Oh, cukup kecil ya. Iya. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan merasa yakin dalam mengambil suatu keputusan. Kapan itu terjadi, bagaimana, dan bolehkah kamu menceritakannya? Boleh. Mungkin saya pernah merasa yakin itu ketika saya lulus SMP, dan saya merasa sangat yakin bahwa saya memilih SMK dan tidak berpikir panjang lagi untuk bisa memilih SMA, dan akhirnya keyakinan saya waktu itu terwujud untuk bisa masuk SMK. Mungkin itu. Oh, oke, baik. Jadi kamu pernah merasa yakin itu ketika kamu setelah lulus SMP, kamu itu dengan yakin memilih untuk masuk SMK dan tanpa memilih untuk masuk SMA atau sekolah lainnya. Dan alhamdulillahnya kamu bisa mewujudkan keyakinan kamu itu untuk bersekolah di SMK. Ya. Lalu baik, untuk penyelesaian masalahnya, melihat dari latar belakang sekolah kamu sebelumnya, kamu itu bersekolah di SMK, di mana SMK itu lebih memfokuskan siswanya ketika sudah lulus itu untuk bekerja. Tapi memang banyak sebagian dari lulus SMK itu melanjutkan kuliah. Dan melihat dari keyakinan kamu sebelumnya, kamu itu sangat yakin untuk bersekolah di SMK. Jadi mungkin kamu bisa melanjutkan untuk setelah lulus SMK itu untuk bekerja, karena kamu masuk SMK saja sudah yakin, maka untuk bekerja juga kamu akan lebih yakin, seperti itu. Baik, Wulan, sekarang saya akan memberikan sebuah pertanyaan atau yang bisa disebut dengan miracle question. Sekarang kamu bisa menutup mata kamu jika kamu mau,
dan kamu bisa memposisikan duduk kamu ke posisi yang lebih nyaman. Oke. Baik, tarik napas kamu dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan. Bisa terus kamu lakukan sampai kamu benar-benar merasa nyaman. Oke, sudah. Sekarang bayangkan ketika kamu pulang sekolah atau pulang bermain bersama teman-teman kamu langsung masuk ke kamar karena kamu merasa sangat lelah sekali dan kamu tidak sengaja tertidur dan kamu tertidur sangat pulas. Dan saat kamu tertidur itu terjadi sebuah keajaiban di mana semua kebingungan yang kamu rasakan selama ini untuk memilih kuliah ataukah bekerja sudah terselesaikan, di mana kamu sudah memilih untuk melanjutkan bekerja. Dan setelah keajaiban itu terjadi, siapakah orang yang pertama kali menyadari keajaiban tersebut? Yang pertama akan merasakan keajaiban tersebut saya sendiri, dan mungkin untuk orang terdekat saya yang mungkin orang tua saya sendiri. Lalu apa yang akan kamu katakan pada diri kamu dan kepada orang tua kamu karena keajaiban itu sudah membuat kamu lebih baik atau membuat kamu bisa memilih? Mungkin yang bisa saya katakan, mungkinnya ya mungkin saya akan lebih merasakan bahwa saya merasa bangga pada diri saya sendiri karena saya bisa terlepas dari kebingungan saya dan saya memiliki keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya untuk bisa melanjutkan saya setelah lulus kuliah dan mungkin sekolah sekolah. Nah, mungkin kalau untuk orang tua saya akan mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih karena perasaan ini juga mungkin timbul berkat doa kedua orang tua saya yang meyakinkan dan memberi saya semangat sampai saya bisa di titik seperti ini. Oke, selain diri kamu sendiri dan orang tua kamu, apakah ada orang lain yang menyadari, mungkin pasangan kamu ataukah sahabat kamu yang menyadari semuanya? Yang paling pasti teman terdekat saya yang selalu kemana-mana bareng-bareng, terus saling curhat lah sesama gitu, Pak. Oke, lalu apa yang akan mereka katakan ketika sudah melihat kamu yang sekarang ini? Yang pasti senang kan, biasanya kalau saya suka netting gitu ya, kalau masalah untuk masa depan. Nah, karena mungkin dengan saya memiliki keyakinan seperti ini mungkin akan meringankan beban mereka juga, karena saya juga mungkin bisa lebih memotivasi mereka bahwa keyakinan dari diri sendiri itu lebih penting. Oke, baik Ulan. Sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10, sekarang kamu sudah berada di skala berapa setelah melakukan sesi konseling ini? Yang saya rasakan karena saya lebih yakin, jadi ada di skala 9 lah. Oke, baik. Ya. Sudah cukup baik ya di skala 9 dan cukup memuaskan mungkin untuk kamu. Lalu apakah akan ada sesi selanjutnya untuk konseling saat ini? Mungkin tidak ya. Oke, terima kasih. Sebelum menutup sesi konseling saat ini, saya ingin kamu menuliskan kesan-pesan untuk saya pribadi, dan saya juga akan menuliskan kesan-pesan untuk kamu. Ya, boleh. Tunggu sebentar. Boleh saya meminjam satu bukunya? Oke, terima kasih.
Apakah sudah selesai? Oh, belum, mungkin sebentar lagi. Oke, silahkan. Sudah selesai? Ya, sudah. Oke. Sekarang kamu boleh membacakan kesan yang kamu rasakan setelah melakukan sesi konseling saat ini. Kesan dari saya setelah melakukan konseling ini, saya jadi merasa bahwa rasa keyakinan dalam diri saya ini bertambah, dan saya merasakan lebih penting bahwa saya mendapat motivasi dari kakak bahwa rasa keyakinan dalam diri itu lebih penting untuk bisa mewujudkan apa yang telah saya inginkan sebelumnya. Dan dengan rasa keyakinan tersebut akan membuat apa yang telah saya yakini dan apa yang telah saya cita-citakan itu akan terwujud dengan rasa percaya diri. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Wulan untuk pesan yang sudah kamu bacakan. Sekarang saya akan memberikan pesan atau pesan yang akan saya berikan untuk kamu. Baik Wulan, kamu itu orang yang semangat, kamu itu orang yang baik, dan kamu itu sebenarnya adalah orang yang sangat yakin. Tapi mungkin dengan suatu keadaan kamu membuat diri kamu itu menjadi tidak percaya diri atau tidak yakin untuk memilih suatu pilihan dalam hidup. Tapi setelah melakukan sesi konseling ini, kamu sudah bisa memilih suatu pilihan yang mungkin baik untuk kamu, dan kamu harus bisa mewujudkan keyakinan kamu itu, dan kamu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Sebelumnya, terima kasih kamu sudah mempercayai saya menjadi seorang yang mungkin memberikan konseling kepada kamu. Sebenarnya terima kasih sudah meluangkan waktu juga. Semoga kamu bisa mewujudkan semua keyakinan kamu. Terima kasih.